Halo anak-anak semua, kembali bertemu lagi dengan saya Muhammad Tufail Ilhami dalam pembelajaran sosiologi. Di tengah pandemi ini, semoga saja pembelajaran masih bisa berjalan dengan lancar. Semoga materi ini bisa menjadi salah satu tambahan ilmu pengetahuan bagi kalian semua, khususnya mengenai pembelajaran sosiologi di SMA, terutama untuk kelas 10. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki kepada materi, alangkah baiknya kita memulai pembahasan ini dengan beberapa pertanyaan. Pernah gak sih kamu bertanya kenapa kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya itu berbeda? Lalu kenapa sih seseorang bisa mengenal satu sama lain? Lalu kenapa sih seseorang memilih menjadi petani sedangkan yang lainnya memilih untuk bekerja sebagai guru atau sebagai buruh pabrik? Lalu kenapa sih norma dan nilai di suatu tempat tertentu itu berbeda-beda? Lalu kenapa sih kejahatan bisa terjadi? Kenapa sih kita harus bergotong royong? Kenapa sih kita harus melayat pada orang yang meninggal? Kenapa sih kita harus mengucapkan salam ketika melewati sekelompok orang? Kenapa sih orang melakukan perceraian? Kenapa sih orang menikah? Lalu kenapa sih ada orang yang kedudukannya lebih tinggi antara satu sama lain? Padahal kita kan sama-sama manusia. Nah, pertanyaan tersebut erat kaitannya tentu saja dengan kehidupan sehari-hari, dan tentu saja kalian juga bisa menemukan di sekitar kalian. Nah, melihat hal-hal tersebut yang sebenarnya akrab atau familiar dengan kita, hal tersebut ternyata bisa dilihat terutama melalui kacamata ilmu sosiologi. Berbicara mengenai pengertian atau definisi sosiologi, para ahli sosiologi memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai definisinya, hakikatnya, sifat, batasan, atau istilahnya objek kajian mengenai apa sih yang sepatutnya dipelajari ketika kita mempelajari ilmu tersebut. Nah, para ahli ini memiliki pandangan dan pemikiran mereka sendiri. Namun secara sederhana bahwa sosiologi itu erat kaitannya mempelajari mengenai kita sebagai individu dan juga masyarakat. Lalu menurut para ahli, beberapa ahli, salah satunya Augusto Comte sebagai bapak sosiologi yang meletakkan dasar sosiologi, yang membahas bahwa sosiologi itu adalah mempelajari mengenai masyarakat serta perkembangannya menuju sebuah masyarakat yang positifis atau masyarakat yang maju. Lalu ada Emile Durkheim dengan objek kajiannya bahwa sosiologi mempelajari fakta sosial, Max Weber bahwa sosiologi adalah pelajari tindakan sosial, lalu Peter L. Berger dengan realitas sosial. Fakta sosial, tindakan sosial, realitas sosial, dan satu lagi ada yang disebut dengan istilah fenomena sosial atau sosial fenomena. Nah, ini erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Lalu sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita bahas dulu sedikit apa sih yang disebut dengan fenomena sosial itu, dan kenapa saya fokus membahas istilah fenomena sosial, bukan fakta sosial, tindakan sosial, dan realitas sosial. Pitirim Sorokin, salah satu ahli sosiologi, dalam bukunya secara jelas membahas mengenai apa yang patut dikaji dalam sosiologi sebagai sebuah ilmu.
dalam bukunya Contemporary Sociological Theory, beliau membahas mengenai apa yang disebut dengan istilahnya social phenomenon atau fenomena sosial, yang kemudian oleh Surjono Sukanto selaku salah satu ahli sosiologi di Indonesia dialih bahasakan menjadi istilahnya itu adalah gejala sosial. Lalu apa sih gejala sosial? Nah, pengertian sederhananya, gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang dapat diamati yang terjadi di suatu masyarakat sebagai akibat dari interaksi baik secara individu maupun secara kelompok. Seringkali pemahaman kita itu tertukar bahwa yang namanya gejala sosial itu pasti adalah permasalahan sosial, padahal tidak seperti itu. Lalu, apakah gejala sosial itu sama dengan permasalahan sosial? Bisa dilihat di bagian berikut bahwa macam-macam gejala sosial. Contoh gejala sosial: keberagaman masyarakat, terbentuknya nilai dan norma, sosialisasi individu, pernikahan, kenakalan remaja, perilaku menyimpang, penegakan hukum, kemiskinan, pengangguran, peperangan, jual beli, hamil dua nikah, perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi, dan masih banyak lagi. Segala sesuatu yang diakibatkan oleh interaksi antara dua individu atau lebih sehingga menghasilkan sebuah hal atau peristiwa yang bisa diamati, nah, itu bisa disebut sebagai gejala sosial. Gejala sosial itu bisa merupakan sebuah akibat, bisa juga merupakan sebab. Ada beberapa macam gejala sosial yang bisa kita temui ragamnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada gejala sosial ekonomi. Yang kedua, ada gejala sosial budaya. Yang ketiga, ada gejala sosial lingkungan alam. 4, gejala sosial politik. Lalu ada juga gejala sosial agama. Jadi, bisakah kalian menemukan ragam gejala sosial yang ada di lingkungan kalian? Dengan memahami gejala sosial, semoga kalian bisa memahami lebih dalam lagi apa sih yang dipelajari dalam sosiologi itu. Karena dengan membuka mata kita terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, selain bisa meningkatkan pemahaman kita terhadap tingkah laku manusia dan masyarakatnya, semoga saja kita juga bisa menjadi pribadi yang baik dengan memahami orang lain sehingga kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan lingkungan masyarakat kita di mana tempat kita tinggal.